Jemaat GKI Pinangsia, di tengah arus perkembangan zaman yang semakin masif, GKI Pinangsia dari waktu ke waktu tetap berdiri dengan visi yang jelas, yaitu membangun umat Tuhan yang bertumbuh, diperkenan Tuhan dan disukai sesama. Dan untuk mencapai visi tersebut, ada 4 nilai yang secara integratif mendukung masing-masing bidang pelayanan untuk mencapai visi dalam kehidupan bergereja. Disebut membangun umat Tuhan yang bertumbuh, karena GKI Pinangsia tidak hanya fokus pada aspek kegiatan gerejawi, tetapi juga aspek bina kerohanian jemaat melalui kelas pembinaan dan kelompok kecil yang kita sebut caring each other. Maka di era digital yang terus bergerak maju, kami juga memanfaatkan pelayanan digital sebagai wadah bagi jemaat untuk diperlengkapi dan dipersiapkan melalui pengajaran firman Tuhan, praktik, dan kehidupan kerohanian melalui program digital ministry yang tayang melalui kanal YouTube GKI Pinangsia dengan agenda sebagai berikut. A Moment with God, setiap hari Kamis pukul 6.30 pagi. Growing Together, setiap hari Sabtu pukul 6.30 pagi. Pinangsia Worship, setiap tanggal 1 dan hari Minggu setiap minggu kelima pukul 6.30 pagi. Kami rindu melalui program Digital Ministry, jemaat dapat dipersiapkan menjadi komunitas yang siap menciptakan kaderisasi dan regenerasi pemimpin di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, dan meresponi panggilan gereja dalam pelayanan persekutuan. Di GKI Pinangsia, kami percaya menghasilkan murid yang memuridikan adalah esensi dari pelayanan gereja. Oleh karena itu, kami sangat menekankan pengajaran Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang menjadi pedoman kehidupan bagi umat percaya. Maka seluruh kegiatan gereja dalam persekutuan komisi dan kebaktian umum, kami berfokus kepada Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap hati dan pikiran jemaat diwarnai firman Tuhan dan kehidupan jemaat dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Yesus memberikan perintah untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid-Nya, maka gereja sesungguhnya tempat untuk menghasilkan murid. Kami ingin memperjuangkan gereja yang bertumbuh, dewasa di dalam Kristus, menjadi saksi dan meresponi panggilan Allah di tengah pelayanan gereja dan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya juga didukung oleh sarana dan penunjang pelayanan gereja. GKI Pinangsia selalu mengupayakan prasarana yang mumpuni, baik pelayanan yang dilakukan di luar gereja maupun di dalam gedung gereja. Hal ini kami terus upayakan agar segala persiapan pelayanan, kebutuhan pelayanan dapat dipenuhi untuk melancarkan seluruh kegiatan-kegiatan gerejawi. Kami rindu dengan fasilitas yang gereja miliki ini dapat menunjang roda pelayanan gereja semakin optimal untuk terus bertumbuh dalam menyatakan kebenaran dan menjadi saksi Kristus. Mari menjadi jemaat yang setia beribadah, memiliki kerinduan untuk belajar dan bertumbuh, serta siap menjadi generasi pemimpin. Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Shalom. Siap untuk memuji nama Tuhan? Yang siap angkat tangannya teman-teman sekalian. Oke, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Yang siap beribadah katakan, amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom semuanya. Shalom. Waduh, gak kedengeran nih. Sekali lagi. Shalom semuanya. Shalom. Bagus, mantap. Oke, pada pagi hari ini kita bersyukur kita bisa datang ke gereja untuk memuliakan nama Tuhan lagi. Jadi mari kita angkat pujian Bejanamu. Jadi
kasih Tuhan karena hari ini Engkau telah memimpin kami dalam seminggu ini ya Tuhan. Hari ini kami sudah datang ke gereja, kami ingin melayani-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Pimpin semua jemaat, semua kru, semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh, silakan duduk semuanya. Baca tentang maaf guys, berdiri lagi guys. sorry. Biar semangat, duduk. Exercise guys, exercise. Very healthy. Kita percaya kalau Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Amin. Mari kita mulai. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kuasanya tak berubah. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Allah kita adalah Allah yang sanggup, oleh karena itu Dia yang terbesar dan termulia. Amin teman-teman. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji
di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Tepuk tangan semuanya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Oke, sekarang semuanya boleh duduk. No, this is not a trick. You can sit. Sekarang kita akan bacaan pertanggapan yang diambil dari Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Yang ganjil akan dibawakan oleh kita singer. Cewek-cewek aja maksudnya. Yang genap dibawakan oleh cowok-cowoknya. Sudah dibuka semua, aman? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu, yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Allah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Allah yang melakukan. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyebutkan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka.
tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah. Mari kita nyanyikan satu pujian lagi. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi
bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan, biarlah kiranya hati kami disentuh oleh kebenaran firman-Mu yang memeteraikan hati dan pikiran kami. Kami rindu Tuhan untuk memahami kebenaran firman yang sesungguhnya adalah makanan rohani bagi setiap kami umat percaya, yang mendorong hidup kami untuk semakin hari semakin diubahkan, yang membawa kehidupan kami semakin dibentuk oleh cara Tuhan. Kami rindu Tuhan firman-Mu sekali lagi membukakan hati dan pikiran kami. Dan kiranya karya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat memahami, bahkan melakukan kebenaran firman itu dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan. Katakan, amin. Shalom teman-teman. Shalom. Mau ke kiri atau ke kanan? Hah? Sudah? Oke. Senang sekali saya kembali bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita pada pagi hari ini. Tema kita hari ini berbicara tentang kemalasan dan versus ketekunan, teman-teman sekalian. Saya mendasari firman ini di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Amsal pasal yang ke-12, ayat yang ke-27 hingga ayat ke-28, teman-teman sekalian. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, teman-teman boleh menyimak dalam Alkitab atau yang tertera di dalam layar yang di depan saudara bisa lihat. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi di jalan kemurtatan menuju maut. Teman-teman, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, mungkin ini tema yang tidak disukai oleh para kaum yang mager nih ya, yang malas gerak. Kalau udah ngomongin kemalasan, mager gitu, ini pasti aduh gua nih kena nih. Tapi ini kayaknya lebih menguntungkan bagi teman-teman yang mungkin rajin nih anak-anaknya. Yang segala sesuatu terencana. Yang segala sesuatu itu ada, dipersiapkan semuanya. Saudara, kedua hal ini, kemalasan ataupun kerajinan, atau sifat yang rajin atau sifat yang malas, teman-teman, semuanya, baik saya yang bicara hari ini, kalian yang mendengarkan, semuanya sama-sama pernah masuk dan ada dalam fase kita, dalam kondisi yang mager. Tidak mungkin tidak pernah kita tidak malas.
malas. Mager. Disuruh ngedit sedikit, mager. Disuruh melakukan sesuatu sama orang tua kita, mager. Bangun tidur supaya kita sendiri ngerasakan, aduh enaknya hidup ini, enaknya hari yang sudah kita lalui. Bangun pun mager. Enaknya tetap tidur. Apalagi kalau libur. Bur semua ya. Ini lama-lama saya pinter pantun nih ntar lama-lama. Saudara, ini realita yang terjadi. Mau di tengah kehidupan kita sebagai anak remaja, ataupun kehidupan di tengah perkuliahan ataupun pekerjaan. Biasanya kitab Amsal ini dipakai untuk menjelaskan tentang etos kerja teman-teman sekalian. Jadi kalau kalian lihat, memang penulis Amsal ini banyak penulis banyak penafsir yang memang menerjemahkan kata malas atau rajin ini pada konteks atau cara pandang, cara pikir di zaman itu, bagaimana mereka menghidupi kehidupan mereka di tengah pekerjaan mereka, di tengah kehidupannya mereka. Ini sebuah teguran ataupun sebuah peringatan yang sebetulnya ini terjadi di setiap harinya di dalam setiap kehidupan umat percaya. Banyak orang yang hidupnya bermalas-malasan tapi ingin kaya. Banyak hidupnya orangnya yang bermalas-malasan tapi ingin nilainya bagus. Banyak orang yang hidupnya bermalas-malasan tapi ingin mendapatkan sesuatu yang baik, yang berharga, yang menguntungkan buat dirinya. Macam mana pula bisa dilakukan, bisa didapatkan kalau dengan bermalas-malasan? Bagaimana mungkin karakter seorang pemalas itu, pribadi seorang pemalas itu dapat sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya? Jangankan disuruh rajin ke sekolah ataupun rajin dalam setiap aktivitas harian kita. Hari ini aja deh, coba jujur sama saya. Hari ini siapa yang malas nyanyi tadi? Ada nggak? Tadi yang memuji Tuhan yang malas nyanyi, yang malas tepuk tangan, ada nggak? Wih, nggak ada loh. Tepuk tangan dulu lah buat kita semuanya. Oh, males nih berarti. Gak ada yang tepuk tangan suruh males berarti deh. Gak usah jauh-jauh ngomongin tentang kemalasan dalam secara aspek kepribadian kita. Bagaimana kehidupan kita di tengah gereja dan pelayanan? Ada gak sih kehidupan kita yang malas-malasan? Ada. Di tengah pelayanan gereja. Kita yang hadir beribadah, antusias apa enggak beribadah? Enggak. Ada yang masih malas-malesan. Jangankan malas-malesan, yang telat aja ada. Mau berkali-kali dikasih tahu telat ataupun tidak, kalau memang naturnya malas, berarti tetap malas. Saudara, firman Tuhan sungguh ingin mengajarkan kepada setiap kita, khususnya kepada kaum muda, bahwa kemalasan, bahwa pribadi, bahwa kehidupan yang diwarnai oleh kemalasan itu akan mendatangkan sebuah malapetaka di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam Amsal 12 ayat 24 di atasnya dikatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Saudara, ini menunjukkan bahwa setiap orang yang rajin, orang yang bertekun di dalam setiap apapun yang dikerjakannya, walaupun jangka waktunya panjang, singkat ataupun panjang,
kalau itu memang dikerjakan di dalam kesungguhan hatinya, kalau itu dilakukan memang di dalam ketekunan, saudara, firman Tuhan mengatakan kekuasaan akan dipegang olehnya. Tetapi kemalasan akan mengakibatkan kerja paksa, teman-teman. Saudara, kerja paksa ini diterjemahkan dalam bentuk seperti orang-orang Israel di masa pembuangan, teman-teman sekalian. Mereka kerja mati-matian, diperintah untuk melakukan pembangunan bait Allah. Diperintah untuk bekerja secara paksa, kerja rodi, kerja jadi kuli, buruh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kondisi yang demikian menunjukkan bahwa setiap kehidupan umat percaya bukan melakukan pekerjaan yang hanya menyukakan dan menyenangkan hatinya. Tapi marilah kita memulai melakukan segala sesuatu itu dengan ketekunan. Ketekunan itu adalah hal yang paling penting di dalam setiap kehidupan kita. Tekun membaca firman, tekun dalam belajar, tekun dalam pelayanan, tekun dalam segala hal yang engkau kerjakan. Saudara, itu tidak akan mendatangkan malapetaka, tetapi itu mendatangkan suatu kebahagiaan, mendatangkan suatu keberhasilan di dalam setiap kehidupan kita. Di zaman ini banyak pemimpin-pemimpin yang malas, kan? Banyak orang-orang yang dipercayakan di kursi kepemimpinan, banyak orang-orang yang dipercayakan di tengah lingkungan pelayanan gereja, banyak orang-orang yang dipercayakan di lingkungan masyarakat sebagai para pemimpin. Mereka hanya rajin pada saat mereka mencalonkan diri. Mereka hanya rajin ketika mereka mempromosikan dirinya sendiri. Tapi pada faktanya kita melihat waktu yang menjawab ketekunan mereka. Waktu yang menjawab kesetiaan mereka. Waktu yang menjawab sikap dan integritas mereka. Banyak yang rajin, tapi tidak sedikit yang malas. Tidak sedikit yang bobrok. Tidak sedikit yang korupsi, bukan? Tidak sedikit yang cabul, bukan? Tidak sedikit yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Saudara, inilah warna dunia masa kini, di mana banyak orang, karakter seorang yang malas itu dapat membawa setiap kehidupan kita jatuh dengan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimana engkau dipersiapkan menjadi seorang pemimpin gereja? Bagaimana engkau dipersiapkan menjadi pribadi yang dapat memimpin dirimu sendiri? Tapi kalau engkau masih malas dengan dirimu, engkau tidak berusaha dengan dirimu sendiri, membangun dirimu, membangun karirmu, membangun segala sesuatu yang engkau harapkan, tapi kau masih bermalas-malasan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh ketika kita melihat kehidupan kita, tantangan kemalasan itu adalah suatu hal yang sulit memang untuk kita dapat lalui. Tapi bukan berarti tidak ada cara. Bukan berarti tidak ada cara untuk melaluinya, teman-teman sekalian. Ada tujuan, ada cara dalam setiap kita untuk mencapai kehidupan kita, keluar dari kemalasan kehidupan kita, dan kita meraih apa yang menjadi kerinduan kita sebagai seorang yang percaya.
di dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman sekalian, salah satu contoh kemalasan lain yang tertulis di dalam kitab Amsal pun juga dituliskan di dalam Amsal 6 ayat ke-9 hingga ayat yang ke-11. Saya mau kasih contoh beberapa saja ya. Amsal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan. Itu kata si kitab Amsal. Datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Nah, diserbu lu sama kemiskinan. Kalau kita bermalas-malasan. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Enggak siap untuk menghadapi gelombang kehidupan yang berat. Enggak siap ketika ada orang yang datang untuk melawan kita. Enggak siap. Kenapa? Kita bermalas-malasan. Kalau punya senjata, itu pelurunya enggak ada. Pelurunya habis. Gak bisa untuk kita bales kayak gitu. Kenapa? Karena kita gak siap. Orang yang malas-malasan itu orang yang gak siap dalam hidupnya. Orang yang bermalas-malasan itu gak tahu tujuan hidupnya. Orang yang bermalas-malasan hanya menunggu. Hanya menantikan harta warisan doang. Ya bersyukur itu masih bisa menghidupkanmu. Tapi kalau tidak, ya bersyukur kalau itu masih menghidupkanmu. Tapi berapa saat, berapa lama, berapa keturunan itu dapat menghidupkanmu? Apakah warisan harta yang engkau miliki itu dapat menghidupkan karaktermu yang malas menjadi rajin? Tidak sama sekali, saudara. Bahkan harta semakin membuatmu menjadi malas, bukan semakin rajin. Natur kemalasan itu sesuatu yang memang tercermin dan tertanam di dalam setiap orang-orang manusia berdosa. Baik engkau dan saya. Dosa yang mendorong setiap kehidupan kita. Semakin hari semakin malas di dalam setiap kehidupan kita. Dosa yang membuat kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Hanya memusatkan diri kita kepada diri yang dipuaskan. Saya pikir contoh kemalasan ini cukup jelas, teman-teman. Hal sederhana yang penulis Amsal ingin ajarkan kepada setiap kita. Jangan jadikan kemalasan itu sebagai natur di dalam setiap kehidupan kita. Jangan mengatakan, iya kita manusia berdosa, kita rentan dengan dosa. Jadi kita maklumilah kalau kita melakukan berdosa. Itulah wujud kemalasan, saudara. Dosa yang kita terus pendam di dalam setiap kehidupan kita, termasuk kemalasan kita. Memilih-milih apapun yang kita hanya ingin kerjakan. Melakukan sesuatu yang hanya menyenangkan kita. Kalau enggak menyenangkan kita, tidak menguntungkan kita, tidak membuat nama kita semakin naik, maju, bertumbuh, dikenal banyak orang, males. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan jelas menjelaskan kepada setiap kita untuk berhati-hati, waspada dengan kemalasan. Coba tepuk kiri kanannya, jangan bilang, jangan mager lagi. Udah tepuk belum? Udah ditampol.
Lantas bagaimana kita sebagai umat percaya kita melawan kemalasan itu? Tentu jawaban tentang hidup yang rajin, sifat yang rajin tidak bisa hanya kita katakan rajin sebegitu saja, bukan teman-teman? Pasti harus ada dasarnya, harus ada alasannya, harus ada hal yang mendukung supaya kita juga dapat melakukan dan memiliki sifat seorang pribadi yang rajin itu. Coba kita buka di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9. Galatia 6 pasal 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, ini ayat yang Rasul Paulus buat kepada jemaatnya di Galatia untuk mengingatkan bahwa sebagai satu komunitas, sebagai umat percaya, dalam karakter yang ia ajarkan, salah satunya adalah sifat saling membantu, teman-teman sekalian. Saling membantu ini adalah sebuah sikap gotong royong. Saling membantu ini adalah sebuah sikap yang memang ditujukan kepada semua orang yang ada di rumah Tuhan, agar kita bersama-sama tidak jemu-jemu berbuat baik. Teman-teman yang dikasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah hal yang perlu kita bawa pulang ketika kita ingin melawan kemalasan kita. Lakukanlah sesuatu yang baik. Kalau Tuhan sudah melakukannya yang terbaik bagi setiap kehidupan kita, maka itulah respon kehidupan kita. Menjadi pribadi yang baik. Menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saling menolong. Tolonglah orang yang bermalas-malasan. Bukan ikut malas-malasan. Bukan terjerumus dengan dosa kemalasan itu. Tolong mereka, bawa mereka yang malas ke gereja, yang telat ke gereja, ajak mereka supaya mereka hadir, supaya mereka tidak malas-malasan. Saudara, ini karakter yang Rasul Paulus ajarkan kepada setiap kita. Agar kita ambil bagian di dalam setiap kehidupan kita. Untuk berpartisipasi. Tidak jemu-jemu untuk kasih tahu ke teman kita. Hei, datanglah ke gereja. Datanglah ke rumah Tuhan. Tidak jemu-jemu mengingatkan saudara-saudari kita. Datang kepada Tuhan secara pribadi, mendoakan mereka, merangkul mereka. Mau mereka sukacita, sakit, berduka. Baru kemarin teman kita, si Jonathan masuk rumah sakit. Awalnya demam biasa tuh. Ternyata pas kita masih mau syuting Moment with God, dianya bilang, saya harus opnam loh. Apa yang kita bisa lakukan? Yang bisa kita lakukan tidak jemu-jemu, datang. Walaupun gak bisa datang secara langsung, bisa lewat handphone kan? Bisa chatting kan? Saya kepada kalian, apakah saya jemu-jemu untuk mengatakan happy Sunday
Jangan lupa datang ke gereja. Cari Tuhan. Saudara, ketika saya melawan kemalasan saya itu adalah bagaimana saya juga keluar dari diri saya yang malas. Untuk saya melakukan sesuatu yang baik, agar orang lain tidak malas. Yaitu tidak berjemu-jemu untuk melakukan kebaikan. Siap untuk melakukan kebaikan teman-teman? Yang siap angkat tanganmu? Yes. Karena itu adalah responmu untuk menolong orang untuk tidak bermalas-malasan. Saudara, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat mendasar yang Rasul Paulus ajarkan bagi jemaatnya di Galatia untuk bergotong royong, saling membantu. Kemudian teman-teman sekalian, kita bisa lihat Yakobus pasal yang pertama ayat ke-12. Saudara bisa perhatikan di dalam kitabnya, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, ketika kita melawan kemalasan, ada nggak ujiannya? Ada nggak tantangannya? Ada nggak? Banyak ya. Kemalasan itu juga adalah tantangan yang sejati, bukan? Yang membuat kita tidak tahu bagaimana kita memulainya untuk kita dapat melewatinya. Ujian dan pencobaan di dalam setiap kehidupan kita tentu ada. Tapi bukan berarti kita tidak dapat melewatinya. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus. Berbahagialah orang yang dapat bertahan, teman-teman. Saudara, membuat sesuatu yang baru itu lebih gampang ya daripada mempertahankan untuk dia hidup lama. Banyak orang membangun sesuatu di dalam kehidupannya, memulai sesuatu yang dalam kehidupannya, tapi berapa banyak yang bertahan dalam setiap hal yang sudah dimulainya. Saudara, kami di seminari waktu pembentukan di sekolah teologi, banyak sekali yang terpanggil, teman-teman. Dalam karakter kehidupan kerohanian yang baik, dalam kehidupan karakter yang setengah-setengah, dalam kehidupan karakter yang masih ada yang nakal juga di sekolah teologi ya. Ya justru karena dia nakal makanya dia sekolah sekolah teologi supaya dia bertaubat di situ kan. Ada juga. Jadi bukan hanya orang baik, orang suci doang tuh di sekolah teologi. Justru sekolah teologi itu banyak orang-orang yang tidak sebaik itu yang kita pikirkan. Tapi di sana banyak orang yang terpanggil. Dulu saya ingat sekali 2013 itu ada sekitar 130-an yang terpanggil. Tapi ketika berjalannya waktu, teman-teman sekalian, sampai di akhir penghujung pendidikan akademis yang dilalui, pembentukan teologi yang dijalani, hanya 30% yang mengakhirinya. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, mungkin banyak orang yang terpanggil, tapi belum tentu dia tuh terpilih.
belum tentu dia sesungguhnya panggilannya itu sudah kuat. Panggilannya itu sudah benar. Yakin dengan panggilan hidupnya, belum tentu. Banyak yang masih mungkin perlu dibereskan di dalam kehidupannya secara pribadi. Karakternya, kepribadiannya, cara pikirnya. Banyak hal. Bagaimana kehidupannya secara pribadi. Bagaimana dia dilihat oleh banyak orang. Makanya saudara, kalau kalian melihat lause-lause yang baru datang praktek pelayanan, pasti kalian akan ngelihat tuh, wih lausenya alim banget sih. Ya emang kayak begitu. Kayak dia biara gitu. Ih lausenya diem banget sih. Ya emang kayak begitu. Itulah pembentukan. Yang membentuk diri mereka terlihat seperti alim. Padahal kalau lagi makan bareng, beda. Saudara, itulah ujian, itulah pencobaan yang sesungguhnya kalian juga pasti akan punya contoh dan pengalaman hidup. Yang saya contohkan ini adalah pengalaman hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Mungkin kalian punya pengalaman lain ketika kalian diperhadapkan dengan ujian-ujian dan pencobaan dalam hidupmu. Tapi pada prinsipnya teman-teman sekalian, ketika engkau diperhadapkan dengan sesuatu yang terus yang sudah engkau mulai, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya apa teman-teman sekalian? Engkau harus siap dengan apa yang kau mulai. Kalau engkau memulai hidupmu ingin terpanggil jadi hamba Tuhan, kau harus siap meninggalkan hidupmu yang lama. Kalau engkau ingin menjadi orang yang sukses di dalam setiap pekerjaan, studimu, sekolahmu, bahkan setiap karir kehidupanmu, engkau harus siap bermati-matian, engkau harus siap bergadang, engkau harus siap mengerjakan semua yang kau kerjakan itu untuk menuju kesuksesanmu. Dengan cara kau tinggalin semua. Gaya hidupmu, kemalasanmu. Saudara, dua hal di dalam kerenungan firman Tuhan hari ini, saya rindu kalian mengambil keputusan hidupmu untuk masa depanmu. Agar setiap kita sebagai umat percaya tidak lagi digoncang oleh kemalasan. Tidak lagi digoncang oleh hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi mulailah hidup kita bertekun di dalam Tuhan. Taat dan setia kepadanya. Dan memiliki pribadi yang rajin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami sebagai anak muda-Mu. Kami cenderung untuk bermalas-malasan. Kami cenderung untuk hanya mementingkan diri kami sendiri, mengerjakan apa yang kami sukai, memilih-milih baik dalam setiap pelayanan dan pekerjaan, pelayanan dan studi. Bahkan kami tidak jarang mengorbankan pelayanan kami demi kepentingan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Dan tolong setiap kami, agar kami dapat bertahan di dalam setiap pencobaan. Agar hidup kami juga siap dan kuat dalam menjalani tahan ujian-ujian yang kami hadapi. Karena kami rindu hidup kami dapat menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah, yang sudah Allah persiapkan bagi setiap kami sebagai umat Tuhan yang mengasihi Engkau. Mampukan kami untuk memahami firman-Mu dan melakukan dan mengerjakannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.
Oke, teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Dengan penuh keyakinan, mari kita nyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, silakan duduk semuanya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahannya boleh disiapin. Dan selagi kita persembahan, kita akan menyanyikan lagu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Selalu berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah bisa menemukan kami di tempat ini Tuhan.
sebentar lagi kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati agar persembahan ini bisa menjadi berkat untuk kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya akan ada warta dari Kogeri. Oh, duduk semuanya, duduk. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Boleh next slide-nya. Oke, pertama-tama aku mau ngucapin selamat datang bagi teman-teman yang hadir dalam ibadah hari ini. Bagi teman-teman pertama kali hadir, minggu lalu ada teman kita yang baru pertama kali hadir, yaitu Evelyn ya, temannya Hana. Boleh maju ke depan buat perkenalin diri. Boleh dikenalin namanya siapa, umur berapa, sama kelas berapa? Halo semuanya, aku Evelyn, terus aku sekarang di kelas 11. Oke, halo Evelyn. Ya, halo. Ya, thank you. Okay, thank you. Nah, aku mau ngingetin kita mengadakan ibadah setiap hari Minggu secara onsite pukul 10. Next. Special thanks kepada Lausa Efraim yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Next. Nah, warta minggu depan tanggal 4 Juni 2023 dengan tema From Minder to Pede. Yang diambil dari ayat Keluaran 4 ayat 10. Nah, yang akan dibawakan oleh Lausa Efraim lagi. Next. Nah, ini reminder we have morning devotion. Nah, setiap harinya di WhatsApp group Teens Fellowship, Lausa Tono, Lausa Efraim dan Cidian akan menyampaikan morning devotion. Mari kita sama-sama bertumbuh dalam Kristus dengan berdoa dan bersatu. Bagi teman-teman yang belum join, Evelyn udah join belum ya? Oh, belum ya. Nanti boleh habis ini minta nomor teleponnya. Next. Nah, ini adalah sosial media kita. Yang pertama ada di Instagram, yaitu @pinangsians yang berisi flyer dan juga highlight dari ibadah setiap minggunya. Kemudian ada YouTube kita, yaitu GKI Pinangsia Gloria, yang berisi tayangan ulang ibadah kita dan juga program kita, yaitu Amount with God. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Next. Nah, ini ada acara RES, yaitu ibadah buat para penatalayan. Jadi ibadah ini ditujukan untuk menyegarkan kita yang ingin melayani secara rohani. Bagi teman-teman yang mungkin belum ikut dalam pelayanan dan tertarik untuk ikut pelayanan, juga boleh join pada tanggal 6 Juni 2023 hari Selasa di Kebaktian KU3 di bawah ya. Jam 7.30 mulainya. Oh ya, wajib untuk pengurus ya teman-teman. Next. Oke, thank you. Sama hari ini ada konsumsi ya di sekolah minggu ya, Sir? Oke, jangan pulang dulu ya teman-teman, makan. Oke, thank you. Sebelum kita selesaikan ibadah ini, mari kita angkat pujian sekali lagi. Doa ya, guys. Teman-teman balik berdiri. Daerahku
bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak muda agar Engkau terus menjaga kami, melindungi kami, melawat kami di tengah dunia ini yang sesungguhnya banyak sekali tantangan-tantangan yang membawa kami semakin jauh, semakin menghindar dari Tuhan, bahkan kami semakin malas bersama dengan Tuhan. Tapi kalau hari ini Tuhan Engkau memberikan kami suatu peringatan agar kami tidak jemu-jemu, agar kami tahan uji di tengah dunia yang bengkok ini, di tengah dunia yang sangat membawa kami untuk jauh dari Engkau. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat mempertahankan iman yang kami percaya di dalam Yesus Kristus. Di tengah kehidupan kami bersekolah, di tengah kehidupan kami berkuliah, di tengah kehidupan kami bekerja dan melayani Tuhan. Allah Roh Kudus, biarlah setiap kami yang hadir, Engkau pakai kami Tuhan dengan cara-Mu, menjadi berkat, menjadi saksi di tengah keluarga kami, di tengah pelayanan kami, bahkan di tengah lingkungan masyarakat kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kehadiran satu teman baru, Evelyn. Kiranya Tuhan memberkati dia. Engkau memberikan dan menjawab kerinduan yang ada dalam hati anakmu ini, baik di tengah pelayanannya dan studinya. Begitu juga dengan setiap kami yang hadir hari ini. Engkau berkati Tuhan dalam studi kami, pelayanan kami, kehidupan kami, di dalam kami meneruskan tuntutan akademis kami, masa depan kami. Kami rindu Tuhan, kami menjadi anak-anak yang Engkau pakai, berprestasi. Kami rindu hidup kami dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan di dalam Kristus Yesus, tuntunan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus menerus melingkupi menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Silakan ambil waktu teduh secara pribadi. Sampai jumpa di ibadah kita di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.